Hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang mungkin sering kita hadapi dalam hidup, yaitu keadaan yang tidak baik-baik saja. Banyak dari kita merasa terjebak dalam momen sulit, ketidakbahagiaan, atau bahkan kesedihan. Namun melalui video ini, kami ingin mengajak Anda untuk berdamai dengan keadaan tersebut dan belajar mencari makna di baliknya. Bersama-sama, mari kita jelajahi cara-cara sederhana untuk menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana dengan hati yang terbuka. Langkah pertama dalam berdamai dengan keadaan yang tidak baik adalah dengan menerima perasaan yang kita miliki. Emosi adalah bagian alami dari diri manusia dan merupakan respon normal terhadap berbagai situasi dalam hidup. Terkadang kita mungkin merasa sedih, marah, cemas, kecewa, atau bahkan putus asa. Janganlah mengabaikan atau menekan perasaan ini, karena itu hanya akan menyebabkan penumpukan emosi negatif yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan emosional kita. Sebagai manusia, kita berhak merasakan emosi apapun yang sedang kita alami. Tidak ada perasaan yang salah, karena setiap perasaan memiliki alasan dan konteksnya sendiri. Janganlah merasa bersalah atas perasaan yang Anda miliki. Sebaliknya, izinkanlah diri Anda merasakan emosi tersebut sepenuhnya. Anda bisa meluangkan waktu untuk merenung, menulis dalam jurnal, atau berbicara dengan seseorang yang Anda percayai tentang apa yang sedang Anda rasakan. Menerima perasaan kita dengan terbuka adalah langkah pertama menuju pemahaman diri yang lebih baik dan mengenali apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Dengan menerima perasaan tersebut, memungkinkan diri kita untuk menghadapinya dengan lebih bijaksana dan konstruktif. Setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup pasti memiliki pelajaran berharga di dalamnya. Ketika kita menghadapi tantangan, terkadang kita cenderung merasa putus asa atau merasa bahwa hidup kita sedang dihukum. Namun cobalah untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Tantangan tersebut mungkin adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Cari makna di balik setiap kesulitan yang Anda hadapi. Pertanyaan yang bisa membantu adalah, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Apa nilai-nilai yang dapat saya kembangkan? Bagaimana pengalaman ini dapat membantu saya menghadapi tantangan di masa depan? Ketika kita melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar, kita dapat mengubah pandangan kita tentang keadaan tersebut. Kita dapat mencari solusi yang lebih baik, mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana, atau bahkan membantu orang lain yang mungkin mengalami kesulitan serupa. Dalam proses ini, kita mungkin menemukan sisi kreatif dari diri kita yang selama ini belum tergali. Terlepas dari masalah atau kesulitan yang Anda hadapi, selalu ada sesuatu yang patut disyukuri dalam hidup. Terlalu sering kita fokus pada apa yang tidak kita miliki atau apa yang tidak berjalan sesuai harapan, sehingga melupakan hal-hal baik yang telah ada di sekitar kita. Alihkan perhatian Anda pada hal-hal positif dalam hidup. Mungkin Anda memiliki keluarga yang peduli, teman-teman yang mendukung, hobi yang menyenangkan, atau momen-momen indah yang pernah Anda alami. Sederhana namun berharga. Bersyukur tidak berarti mengabaikan kesulitan atau masalah Anda hadapi. Sebaliknya, ini adalah cara untuk mengenali nilai-nilai kehidupan yang telah Anda terima dan menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil. Dengan berfokus pada aspek positif dalam hidup, kita dapat membangun ketahanan mental yang lebih baik untuk menghadapi masa-masa sulit. Ingatlah bahwa hidup ini adalah perjalanan dengan berbagai tantangan dan keindahan. Dengan menerima perasaan kita, mencari makna dalam kesulitan, dan bersyukur atas apa yang kita miliki, kita dapat lebih mudah berdamai dengan keadaan yang tidak baik-baik saja dan menjalani hidup dengan hati yang terbuka. Ketika kita menghadapi keadaan yang sulit atau tantangan dalam hidup,
Tidak ada keharusan untuk menghadapinya sendirian. Banyak dari kita cenderung merasa malu atau ragu untuk mencari dukungan dari orang lain, karena merasa bahwa mengungkapkan ketidakmampuan atau kelemahan adalah tanda kegagalan. Namun pada kenyataannya, mencari dukungan dari keluarga dan teman-teman terdekat adalah tindakan yang bijaksana dan kuat. Bicarakan perasaan Anda dengan orang yang Anda percayai. Mungkin itu adalah seorang sahabat, anggota keluarga, atau pasangan hidup. Membuka diri dan berbagi cerita tentang apa yang Anda alami adalah langkah awal untuk meredakan beban emosional yang Anda rasakan. Mengobrol dengan orang terdekat dapat memberikan rasa lega karena Anda tahu bahwa Anda tidak sendiri dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dengan berbicara kepada orang terdekat, Anda juga mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan saran dan pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Terkadang kita terjebak dalam pandangan sempit tentang masalah kita sendiri, dan dengan mendengarkan perspektif orang lain, kita bisa mendapatkan wawasan baru atau ide kreatif tentang cara menghadapi masalah tersebut. Ingatlah bahwa mencari dukungan tidak berarti Anda lemah atau tak berdaya. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kesadaran diri yang tinggi dan kemauan untuk berusaha untuk mencari solusi yang lebih baik. Setiap orang pernah menghadapi kesulitan dalam hidup, dan berbagi beban dengan orang lain adalah cara yang sehat dan alami untuk mengatasi masalah secara bersama-sama. Ketika menghadapi situasi sulit, kita cenderung merasa khawatir tentang hal-hal di luar kendali kita. Pikiran yang terus-menerus terpaku pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah hanya akan menambah beban dan kegelisahan dalam hidup. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah mengalihkan fokus kita pada hal-hal yang benar-benar dapat kita kendalikan. Ambil kendali atas hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Pertama, kenali dan identifikasi apa yang dapat Anda ubah atau perbaiki dalam situasi tersebut. Ini bisa berupa tindakan nyata, perubahan dalam pola pikir, atau mengambil langkah-langkah kecil menuju perbaikan. Selain itu, cobalah untuk menerima kenyataan bahwa ada hal-hal di luar kendali kita dan biarkan hal-hal tersebut mengalir dengan alami. Jika kita terus-menerus mencemaskan hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, kita hanya akan membuang-buang energi dan fokus tanpa mendapatkan hasil yang positif. Bukalah pikiran Anda untuk melihat perspektif yang lebih luas tentang hidup. Meskipun ada hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan, ada banyak hal yang dapat Anda kendalikan, seperti sikap, reaksi, dan usaha untuk mencari solusi. Dengan berfokus pada hal-hal yang dapat Anda kontrol, Anda dapat merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi setiap situasi dengan bijaksana. Ingatlah bahwa hidup seringkali berjalan tidak sesuai rencana, dan keadaan di sekitar kita dapat berubah dengan cepat. Tetapi dengan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, kita dapat membangun ketahanan mental yang lebih baik dan menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk mengatasi hal-hal yang bisa Anda kendalikan akan membawa Anda lebih dekat ke arah perubahan positif dan damai dengan keadaan yang sulit. Kehidupan ini memang penuh dengan liku-liku dan tantangan. Tetapi dengan sikap yang benar, kita bisa berdamai dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Mari pelajari pelajaran berharga dari setiap situasi. Dan tetaplah berfokus pada aspek positif dalam hidup ini. Ingat, Anda bukanlah sendiri dalam perjalanan ini. Kami berada di sini untuk saling mendukung dan menginspirasi. Jadi mari kita bersama-sama berdamai dengan keadaan dan menjalani hidup dengan hati yang terbuka. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa dalam video berikutnya.